Bukan hanya Yeri saja, namun Lisa Blackpink juga mendapatkan hal yang serupa, lagi-lagi dikarenakan sebuah caption. Ada beberapa penggemar yang merasa mereka itu bisa membeli hidup idol, makanya mereka nggak setuju kalau idolnya itu pacaran nih Cinggu. Salah fans dari NCT Dream sepertinya mencoba menjatuhkan para member dengan menggah. Hai guys, I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BB Kaca dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak BB Kaca, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Yeri dan juga Lisa yang mendapatkan hate comment dari kaum BIM. Jadi pada tanggal 7 Desember, Yeri telah memperbarui Instagram pribadinya dengan serangkaian foto di mana ia terlihat menikmati makanan penutup dan juga secangkir kopi. Dalam foto-foto yang telah dirilis, Yeri memamerkan kecantikan alaminya hanya dengan riasan tipis dan memamerkan busana musim dinginnya. Pelantun Queendom itu pun juga meninggalkan emoji tersenyum dengan 3 hati sebagai keterangannya. Secara khusus, emoji ini merupakan simbolisasi dari penyampaian cinta ataupun perasaan jatuh cinta dan juga sekedar bahagia. Dan segera setelah Repulup melihat hal ini, mereka pun menyatakan kegembiraannya karena sang idol menikmati waktu pribadinya meskipun jadwalnya sibuk. Sementara sebagian besar komentar menyatakan cinta mereka kepada sang penyanyi. Beberapa army yang toksik dan menganut perilaku BIM menuliskan komentar negatif dan juga membuat banyak fans dari Red Velvet kebingungan akan hal tersebut. Rupanya, toxic fan dari Jungkook tak terima karena Yeri menggunakan emoji yang sama dengan yang digunakan oleh pelantun Butter itu dalam postingannya di hari yang sama juga. Beberapa komentar kasar muncul di bawah postingannya, menyebut namanya dan bahkan menudingnya sebagai seseorang yang suka mencari perhatian atau attention seeker. Lalu ada juga yang berkomentar, di update di hari yang sama dengan JK dan lihat caption ini, lol dia menyalinya. Dia tidak akan pernah memperhatikanmu. Dia menyalin caption dari Jungkook BTS. Yang lain juga menuduh bintang wanita itu ingin dikaitkan dengan bintang pria. Hal ini karena sebagian besar penggemar mencoba mencari bukti tentang idol mereka yang kemungkinan berkencan dengan cara mengamati apakah mereka punya teks yang sama, memposting di hari yang sama, makan yang sama, dan juga semua hal yang berkaitan dengan Lobstagram. Sebagai tanggapan, Repulup dan fandom K-pop lainnya membela Yeri dan mengkritik para BIM akan apa yang dilakukannya kepada Yeri. Dan ternyata bukan hanya Yeri saja, namun Lisa Blackpink juga mendapatkan hal yang serupa, lagi-lagi dikarenakan sebuah caption. Komentar yang diterima Lisa kurang lebih seperti apa yang diterima oleh Yeri. Dia mendapatkan komentar, kenapa kamu mengcopy icon yang digunakan oleh Jungkook? That's for Jungkook, this simple in caption. Dan masih banyak lagi komentar negatif lainnya. Mengenai Lisa dan Jungkook, kali ini juga semakin memanas dan juga diperparah karena mereka merupakan idol yang seringkali dipasangkan oleh penggemar yang notabene adalah penggemar yang jika idolnya berkencan, it's okay, no problem. Bahkan banyak penggemar yang sudah membagikan momen-momen mereka, mulai dari momen saat menghadiri acara award. Saking banyaknya yang nge-shipperin mereka, Jungkook Lisa juga pernah dinominasikan sebagai favorit ship di Nickelodeon. Dan ini juga menimbulkan kontroversi. Baru-baru ini yang membuat banyak netizen itu merasa bahwa mereka punya hubungan adalah karena simbol LA. Simbol LA sendiri digunakan oleh Lisa untuk koreografi dari Lalisa. Sedangkan LA yang digunakan oleh Jungkook merujuk pada LA. Melihat Jungkook dan Lisa membentuk simbol yang sama membuat banyak orang menjadi curiga dengan mereka. Terutama penggemar-penggemar yang suka melakukan shipper. Dan Cinggu yang membuat penggemar makin curiga adalah tentang teori tato dari Jungkook. Di jari Jungkook ada tulisan ARMY, A tanpa garis merujuk pada V aka Taehyung, huruf R dan M itu merujuk pada RM aka Namjoon, huruf Y untuk Yoongi. Di atas tulisan ARMY ada huruf J yang merujuk pada Jungkook, Jimin, Jin, dan juga J-Hope. Terus yang menurut penggemar aneh adalah yaitu tentang nama RM. Jadi untuk nama RM sendiri itu mendapatkan 2 huruf sekaligus, sedangkan yang lain hanya 1 saja. Lalu Cinggu yang dipertanyakan oleh netizen adalah tentang huruf J yang ditulis di atas huruf M. Kenapa sih nggak ditulis di atas huruf yang lain? Banyak yang berteori itu mengarah pada inisial Jungkook Manoban. Dan jangan lupa juga dengan teori lengan dari Jungkook. Di sana ada gambar mata dan banyak yang menilai bahwa mata tersebut merujuk pada matanya Lisa. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Komen di kolom komentar. Nah Cinggu, dengan adanya teori yang ada di kalangan para penggemar shipper mereka, ini semakin membuat kaum BIM menjadi kepanasan dan juga memberikan hate comment kepada Lisa dan juga Yeri. Namun tenang aja, tidak semua ARMY adalah penganut BIM. Dan penganut BIM itu pasti ada di setiap grup K-pop.
Semakin populer grup K-pop, maka makin banyak pula yang menjadi kaum BIM. Lalu, apakah menjadi fans yang BIM itu wajar nggak sih? Menurut aku sih wajar ya Cinggu. Alasannya adalah karena kedekatan emosi yang telah dibangun oleh agensi dan fans yang membuatnya terjalin hubungan manis antara fans dan juga idolnya. Jadi sangat wajar kalau fans itu merasa dekat dan menemukan sosok yang dia cari di idol yang dia suka. Efeknya adalah fans akan posesif sama si idol. Sebenarnya BIM itu adalah reaksi atau akumulasi atas hal yang fans terima dari idolnya. Jadi skemanya adalah agensi membentuk grup dengan core standar society Korea, lalu image itu diterapkan ke setiap individu grup dan tertuang dalam konsep grup dengan konsep yang beragam, termasuk di dalamnya style, lagu, fan service, dan hal-hal tadi akan menarik fans. Lalu agensi akan melakukan promosi untuk grup, mulai dari membintangi iklan sampai hadir ke acara TV. Kalau perlu membuat event yang intim dengan penggemar. Nah, dengan investasi jor-joran inilah fans merasa dimanjakan dan juga merasa dekat dengan idol mereka. Makanya fans itu bisa rela beli album sampai barang yang diiklankan idol. Secara kasar mungkin penggemarlah yang membiayai hidup dari idol, walaupun gaji memang dari agensi, tapi fanslah yang memberikan ketenaran. Dari situ ada beberapa penggemar yang merasa mereka itu bisa membeli hidup idol. Makanya mereka nggak setuju kalau idolnya itu pacaran nih Cinggu. Agensi juga nggak mau kehilangan dong sumber pendapatan. Makanya selain karena kontrak dan image, alasan idol nggak boleh ketahuan pacaran adalah penggemar sendiri. Dan Cinggu, sebelumnya aku juga sudah ngebahas salah satu grup yang ada di Indonesia, dan sebenarnya grup ini kalau nggak salah dari Jepang ya, induknya, yaitu JKT48. Di JKT48 sendiri kalau nggak salah itu ada Golden Rules. Golden Rules-nya adalah no dating, alias nggak boleh berpacaran. Dan well, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang fenomena yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Tapi meskipun memang penggemar merasa seperti itu, tidak sepantasnya juga ya bagi para penganut BIM itu memberikan hate comment kepada wanita-wanita yang lain dikarenakan mereka dikabarkan dekat. Boleh kecewa tapi jangan sampai kelewatan batas. Salam damai. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang program My Teenage Girl yang lagi-lagi dikritik karena mereka mendiskualifikasi kontestan sebanyak 2 kali karena kesalahan teknis. Program audisi My Teenage Girl yang merupakan program audisi di mana para gadis remaja muda bersaing untuk membuat debut mereka sebagai girl group global berikutnya mendapatkan kritik karena mereka menyiarkan kontestan yang tereliminasi 2 kali karena kesalahan teknis. Terkait hal ini, juri Ok Joo Hyun bahkan menitikkan air mata karena mereka harus menyaksikan kontestan muda melewati eliminasi sebanyak 2 kali. Pada episode 5 Desember dari program audisi MBC, kontestan Park Hyo Rim, Yoo Jae Hyun, Kim Rina, dan Kim Soo Hye menampilkan penampilan mereka. Keempat kontestan yang belum pernah mendapatkan pelatihan resmi ini mampu menunjukkan performa yang sangat baik meski menghadapi berbagai konflik sebelumnya. Setelah penampilan keempat kontestan, para juri juga mulai memberikan suaranya. Para kontestan harus menerima 3 atau lebih suara dari juri ke babak yang berikutnya. Kim Soo Hyun menerima 4 suara, Kim Rina 3 suara, dan oleh karena itu mereka berhak untuk maju ke babak berikutnya. Namun untuk Yoo Jae Hyun dan Park Hyo Rim hanya mendapatkan 2 suara dan akhirnya tereliminasi. Namun Cinggu, ketika hasil pemungutan suara terungkap, para judges itu menyadari ada yang tidak beres. Ini karena hasilnya berbeda dengan suara yang mereka berikan. Setelah mengkonfirmasi, tim produksi dan juri mengadakan rapat darurat. Tim produksi meminta maaf dan menjelaskan bahwa penghitungan suara salah. Oleh karena itu, kontestan yang harus dieliminasi diganti. Akibatnya, Yoo Jae Hyun menerima 3 suara dan maju ke babak berikutnya. Namun sayang, Park Hyo Rim hanya menerima 2 suara lagi. Park Hyo Rim harus menerima berita eliminasinya sebanyak 2 kali dan terlihat meneteskan air mata. Ketika MC meminta Park Hyo Rim untuk menyampaikan kata-kata terakhirnya, dia menjelaskan, "Ini adalah pertunjukan, bukanlah akhir. Saya akan menunjukkan diri saya di tempat lain." Ok Joo Hyun yang melihatnya menjawab, "Kami sangat menyesal, kami harus menyakitimu sebanyak 2 kali. Maafkan aku." Dan dia kemudian meneteskan air matanya. Netizen yang menonton episode ini juga mengkritik tim produksi yang salah menangani situasi. Netizen kemudian berkomentar, "Ini adalah situasi terburuk yang pernah ada. Park Hyo Rim harus melalui eliminasi sebanyak 2 kali hanya karena kesalahan teknis. Apa alasan untuk menghilangkan kontestan 2 kali dengan orang tuanya yang menonton? Mereka bisa mengedit kesalahan setelah menunjukkan dan mengumumkan kontestan tambahan yang lolos ke babak ini. Lebih baik tidak memanggil Park Hyo Rim lagi, bukan?" Netizen lain setuju dan berkomentar, "Ini yang lebih buruk. Saya harap ini tidak membuatnya trauma." Dan ada juga yang berkomentar, "Saya benar-benar tidak mengerti kenapa mereka harus mengedit ini."
Dan untuk berita yang terakhir yaitu tentang berita dari sosoknya NCT Dream yang telah membagikan foto dari NCT Dream dan berharap NCT Dream ini dihujat. Namun sayang reaksi netizen tak terduga. Seorang OP yang mengaku sebagai Saseng fans dari NCT Dream sepertinya mencoba menjatuhkan para member dengan mengunggah foto mereka kala mengacungkan jari tengah ke kamera di situs FAN pada tanggal 6 Desember 2021 semalam. Melalui unggahannya, sang OP mengaku bahwa foto ini dikirim oleh kenalannya dan disebarkan di kalangan Saseng. Namun cinggu reaksi netizen sepertinya justru bukan yang diharapkan oleh si OP yang mengunggah. Tanpa diduga, netizen justru menertawakan foto tersebut dan membela para member NCT Dream. Adapun komentar-komentar dari netizen Korea adalah, lucu kalau kalian mencoba untuk menghujat para member jika ingin terlihat keren di postingan ini. Itu wajar. Aku sangat benci kepada Saseng jika kehidupan personalku diunggah dan disebar kemana-mana. Bahkan aku mungkin tidak hanya mengacungkan jari tengah deh. Aku akan memukul ataupun melempar tong sampah pada mereka. Bukankah mengumpat, minum alkohol, dan merokok menjadi budaya anak-anak remaja yang baru memasuki usia legal di kalangan kita? Apakah kalian pikir opa kalian tidak melakukannya? Mereka seperti remaja biasa menurutku. Dan cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian sependapat dengan netizen Korea lainnya? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, NCT 127 dikabarkan akan menggelar konser second tour Neo City Seoul The Link. Jadi konser ini juga akan diadakan lagi di Gocheok Skydome Seoul. CGV Korea juga mengungkapkan akan menayangkan konser tersebut selama 3 hari, yakni dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember melalui siaran langsung Beyond Live. NCT 127 juga akan menyajikan panggung yang fantastis selama sekitar 150 menit pada tanggal 19 Desember. Siaran langsung untuk konser NCT 127 akan diadakan di 5 bioskop nasional, termasuk CGV Yongsan iPark Mall, Wangsimni, Gangnam, Sowon, dan Somyeon. Tiket masuknya seharga 49.000 won dan pemesanan tiket teater akan dibuka pada tanggal 7 Desember. Content Planning Manager CGV yaitu Cho Jin Ho mengatakan, saya sangat senang bahwa CGV akan mulai tur dunia kedua NCT 127 yang telah lama ditunggu-tunggu. Kami harap kalian dapat menikmati waktu kalian. Dan cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya ya. Thanks for watching. Annyeong. Goodbye.